Di sini nih saya ketemu dengan semua yang saya cari. Jadi 3 malam 4 hari ini bener-bener dapat tenangnya, dapat break time-nya. Jadi memang bayangin acara 4 hari di tempat seindah ini ya, di Tawangmangu. Terus yang menarik adalah memang di 2 hari pertama itu kita dikasih materi yang benar-benar saya bilang membuka cara berpandangan hidup kali ya. Pandangan hidup ya. Karena bukan melulu soal teknis bisnis ya. Kalau kita kan biasanya teknis banget. Nah, ya, suasana yang membuat kita tercas lagi ibarat baterai yang mungkin dengan keseharian kita, sudah dengan kesibukan kita, power kita menurun. Nah, di The Founder ini kita benar-benar dicas energi kita. Jadi The Founder Masterclass kita desain agar para founder kumpul, kita bersinergi, berkolaborasi, naruh mimpi kita, impian kita, cita-cita kita kumpulin lagi, kita gedein lagi, kita jadiin satu lagi, kita kuatin lagi. Ya, unconsciousness kita udah terbentuk dan ternyata tanpa kita sadari di dalam kita membuat keputusan-keputusan dalam hidup, dalam membuat decision dalam bisnis, kita terwarnai sehingga kita tidak bisa objektif menilai sebuah permasalahan atau kita tidak bisa objektif kita membuat sebuah keputusan. Kebetulan kita kan perjalanannya sekitar 10 jam kira-kira. Mas Ari sudah nyiapin apa aja? 10 jam. 10 jam. Berapa? 6 jam? 5 jaman ya? Sampai jam 10? 5 jam. Oh 5 jam, ya 5 jam 10 jam. Kira-kira udah nyiapin apa aja Mas kira-kira? Apa ya? Aku lagi menanti magic, menanti inspirasi, menanti sesuatu yang berbeda dan imajinasi, inspirasi itu bukan cari. Ya. Jadi kita mengondisikan diri kita untuk kemudian magic tadi datang. Kira-kira bakal ada kejutan-kejutan nggak buat di kelas nanti buat para peserta? Kayaknya sih menarik banget untuk The Founder yang kedua ya. Kita belajar banyak dari The Founder yang pertama dan kita selalu improve untuk experience, untuk materi, untuk The Founder yang kedua. Ya udah selalu better gitu. Oke, sip. Ditunggu kita bakal. Founder Masterclass batch kedua ini kita desain bagaimana para peserta tidak hanya mendapatkan materi saja, tapi mereka mendapatkan experience langsung, mereka melakukan exercise langsung, bagaimana mereka menemukan solusi dalam bisnisnya, mereka menemukan inspirasi, mereka menemukan energi, power, dan juga kreativitas dalam menghadapi bisnisnya. Di hari yang pertama kita membahas tentang conscious leadership, tentang bagaimana para founder ya memahami energi yang dia miliki dan bagaimana mereka tidak terjebak
ke dalam emosional blind spot yang mereka alami. Dan itu kadang kita berpikir bahwa masalahnya itu masalah di pekerjaan, padahal sebenarnya masalah pada diri sendiri terjadi di masa lalu. Ya, karena somatik, karena peristiwa-peristiwa dalam artian perlakuan fisik di masa lalu gitu, atau karena kognitif, pemikiran-pemikiran di masa lalu, atau juga karena psikoanalisis, karena peristiwa atau experience yang membentuknya mereka menjadi seperti ini. Kalau kita punya conscious leadership yang tinggi, maka kita punya pemahaman bagaimana membangun tim tadi itu bukan untuk tim memunculkan mimpi kita. Di dalam conscious leadership, kita akan mengajarkan mereka bagaimana memimpin perusahaan dengan consciousness, dengan kesadaran, bukan dengan emosional dan juga bukan dengan rasional. Tetapi kebanyakan dari kita karena udah terbentuk pikiran bawah sadar kita, ya unconsciousness kita udah terbentuk, dan ini ternyata tanpa kita sadari di dalam kita membuat keputusan-keputusan dalam hidup, dalam membuat decision dalam bisnis, kita terwarnai sehingga kita tidak bisa objektif menilai sebuah permasalahan, atau kita tidak bisa objektif kita membuat sebuah keputusan. Saya ingat waktu ke Cianjur ke klinik ya teman-teman Pak Mas Manto. Kalau ada seorang satpam yang dia nata kayak di jalan nyetopin mobil-mobil tadi itu. Di hari yang kedua kita membahas tentang kreativitas. Ya, kita membahas tentang bagaimana seorang founder itu hidup dengan creativity. Bahwa sebenarnya the real job mereka itu adalah bermain-main. Ya, bermain-main dalam artian mereka leaping from the job to craft. Mereka melompat dari mereka hanya sekedar bekerja tapi menjadi crafting ya. Mereka mulai melihat bisnisnya sebagai sebuah karya, dan nantinya mereka akan menciptakan masterpiece di dalam bisnis mereka. Ini bukan hanya tentang masalah problem solving ya, tapi bagaimana seorang founder itu memiliki kreativitas, bagaimana seorang founder itu mengasah inspirasinya, mengasah intuisinya, dan bagaimana mereka itu bisa memberikan ya persembahan yang terbaik untuk timnya, untuk customernya, dan untuk society, untuk masyarakat, bahkan untuk alam semesta, untuk nature, untuk hewan, untuk tumbuhan. Di hari kedua ada Mas Satya. Beliau menjelaskan tentang bagaimana founder mentality, bagaimana mentalitas seorang founder, bagaimana mindset seorang founder ketika menghadapi permasalahan-permasalahan dalam bisnisnya gitu. The founder atau para pendiri perusahaan ini mulai dari nol. Dari hari pertama ketika mereka mulai punya mimpi, punya cita-cita, punya harapan, punya keinginan, atau punya keresahan, khawatiran, rasa marah, mau melawan sesuatu untuk menciptakan sesuatu atau mencapai sesuatu. Ketika di awal orang mungkin mempertanyakan para founder ini, apa bisa, apa mungkin, apa jadi, itu mimpi doang, omong kosong gitu. Emang punya duit dari mana, bisa mulai kah gitu. Itu udah banyak kompetitornya. Banyak sekali yang bikin para founder ini memiliki keruwetan dalam berpikir karena dia sendirian.
ada yang merekrut co-founder dan seterusnya. Yang kita lihat para founder perusahaan yang saat ini kita lihat adalah yang para berhasil itu gitu, yang oh ya unicorn gitu. Oh ini udah mendapatkan pendanaan triliunan. Oh ini sekarang punya 500 cabang dan seterusnya. Tapi ternyata untuk menuju perjalanan ke sana, statistiknya nggak mudah, nggak cepat gitu. Ada statistik yang menyebutkan bahwa 80% bisnis mati sebelum tahun pertama. 80% sisanya mati sebelum tahun kelima. Ketika memulai, kita kayak bertanya juga apakah ini bisa, apakah ini mungkin, apakah ini jalan yang tepat, ini jalan yang benar atau bukan, dan seterusnya. Dan inilah fungsi The Founder Masterclass adalah kita setelah menjalani bisnis, entah ada yang setahun, 5 tahun, 10 tahun masih di situ aja, atau bahkan 20 tahun jumpalitan, jatuh bangun, dan seterusnya. Kita kumpul lagi. Kita mengingat lagi kenapa dulu kita memulai hari pertama. Apa insurgensi kita, apa yang kita lawan, pemberontakan apa yang mau kita menangkan, apakah kita mau melawan kemiskinan di keluarga besar kita, apakah kita mau melawan ketidakadilan untuk sistem sosial, atau kita ingin memberikan servis yang kenapa industri ini nggak bisa ngasih servis yang lebih bagus. Ada misi itu pasti, atau kita ingin ngasih harga yang lebih baik untuk customer, pelayanan yang lebih wow, servis mungkin untuk customer. Itu semua adalah, atau pengen bikin lingkungan kerja yang happy. Semua orang punya misinya itu. Acara saya malam ya, dan para peserta sangat antusias sekali, dan kita kemudian beristirahat ya, dan untuk menjaga energi di hari yang ketiga, hari yang sangat menarik sekali di hari ketiga. Di hari yang ketiga ini kita punya, ini bukan sekedar game ya, kita punya sebuah metodologi praktek langsung bagaimana mereka itu memahami konsep the power of circulation. Mereka tersirkulasi, mereka bertemu dengan orang-orang baru, kita pertemukan mereka dengan orang-orang baru, kita persaudarakan mereka dengan orang baru, mereka melakukan aktivitas baru, dan mereka mengunjungi tempat-tempat baru dengan para petani, dengan para pemulung, pemungut sampah, dengan tukang menjadi kuli dan seterusnya, tanpa kemudian mereka menceritakan identitasnya, dalam artian jabatannya. Mereka betul-betul down to the earth gitu ya, betul-betul membumi, grounding banget, untuk mereka bisa menemukan magic, untuk mereka bisa mendengar orang lain, untuk mereka bisa mengambil insight dari orang lain, untuk kemudian mereka bisa mendapatkan hikmah dari orang lain yang orang itu mungkin secara ekonomi, secara pendidikan, secara finansial itu jauh di bawah mereka, tapi ternyata kemudian mereka mendapatkan banyak sekali hikmah-hikmah, banyak sekali wisdom, kebijaksanaan, dan bangkit rasa syukur mereka, ya bangkit kreativitas mereka yang kemudian bisa diimplementasikan di dalam bisnisnya. Keputusannya A, tapi dengan itu nanti teknisnya gini, dari Rebo ini aku undang dia gini, nanti aku telepon, nanti aku akan kontak ya. Sebenarnya tidak bisa sendiri. Jadi
kameranya kosong tapi nggak tahu dia itu isinya. Harusnya kita lebih bangga. Kalau selfie itu lebih bangga. Kenapa enggak? Ya, sekarang ya luasnya mungkin segini ya. Juga berlatih bagaimana mereka bisa mengisi energinya ya. Ada beberapa exercise ya, ada juga beberapa game yang membuat mereka itu happy gitu ya. Dan bagaimana kemudian mereka bisa membuat sebuah karya ya, bagaimana mereka membuat sebuah karya seni. Karena sebenarnya dalam bisnis itu ya mirip tugas seorang founder itu mirip mengerjakan pekerjaan matematika dan sastra di waktu yang bersamaan gitu. Jadi mereka harus bisa baca data gitu. Tapi di lain sisi mereka harus bisa punya intuisi, punya inspirasi gitu. Yang dari situ mereka kemudian bisa mengembangkan bisnisnya dengan cara yang berbeda, mengembangkan bisnisnya untuk kemudian menjadi outstanding ya, beyond ya, transcendence. Titik kumpul kita diantar bisa ke sini gak enak jadinya. Mas, masih tadi yang pertama. Kamu dengerin. Baik, saya kata, saya mulai belajar teknik gitu. Kalau dia ngomong tadi juga gak semudah itu. Setengah hari dapat, yang mas setino. Tapi dari 20 tukang tadi itu menurut saya semua gitu. Selamat langsung lanjut ya mas. Semoga penjualannya inovasi ini laku dengan Mantap. Di hari yang keempat kita kembali lagi ke alam, tapi ini lebih ke nature ya. Di sini pemandangannya sangat luar biasa di Tawangmangu ini. Kita memilih tempat di kaki Gunung Lawu, tempat yang sangat indah dengan ketinggian yang cukup tinggi dengan kadar oksigen yang luar biasa. Kita semua happy di sini, kita semua bisa istirahat, kita bisa deep sleep di sini, kita betul-betul bisa merasakan gitu ya resonansi frekuensi dari alam yang itu kemudian membuat kita menjadi lebih damai. Dan dari sana kemudian kreativitas, dari sanalah kemudian imajinasi ya, inspirasi tadi kemudian bertumbuh.
Dan selanjutnya di hari yang terakhir ini, di hari keempat ini kita ada diskusi, kita menemukan, mengevaluasi kembali apa-apa yang mereka temukan di sini, yang itu ternyata menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi mereka untuk kemudian mereka bisa kembali ke perusahaannya. Banyak para peserta yang menemukan magic, banyak peserta yang menemukan sesuatu yang nggak pernah mereka ekspektasikan sebelumnya, dan banyak dari mereka yang kemudian bertekad untuk tampil menjadi founder yang berbeda ketika kembali ke dalam bisnisnya. Salah satu teman saya yang bisnisnya awalnya itu profit miliaran, tiba-tiba langsung. Ternyata saya pikir bisnis itu nggak bisa digeneralkan. Oh ternyata bisa digeneralkan. Maksudnya di sini kita, karena kan timnya kita tuh ada bisnis kuliner, ada bisnis properti, ada bisnisnya di bidang peternakan, pakan ternak dan lain-lain. Bahkan desain itu ternyata bisa ya, kompleksitasnya tinggi juga. Yeah. Terus yang menarik adalah memang di 2 hari pertama itu kita dikasih materi yang benar-benar saya bilang membuka cara berpandangan hidup kali ya. Yeah. Pandangan hidup ya. Karena bukan melulu soal teknis bisnis ya, kalau kita kan biasanya teknis banget. Nah ini tuh menurut saya, kenapa judulnya juga akhirnya The Founder, baru tahu ternyata sebelum masuk ke mulai teknis, ternyata ada fundamental dari cara berpikir seorang pebisnis. Dan ini tuh kayaknya harus diinstal lebih dulu ya sebelum teknis. Betul. Bener-bener kita dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari gitu loh. Saya tuh selalu percaya dengan kata-kata itu, kita akan dipertemukan dengan apa-apa yang kita cari. Nah, di sini nih saya ketemu dengan semua yang saya cari. Jadi 3 malam 4 hari ini bener-bener dapat tenangnya, dapat break time-nya, dapat jurus-jurus saktinya, dapat apapun itulah. Jadi memang bayangin acara 4 hari di tempat seindah ini ya, di Tawangmangu. Kita di coaching langsung sama Mas Satya Pradana dan Mas Aris, dan itu juga gak terlalu banyak orang, limited seat kan, hanya sekitar 10-15 orang, jadi bener-bener intimate class ya, dapat ilmu langsung dari Mas Aris dan Mas Satya. Ikut The Founder itu adalah sesuatu yang sebuah keberanian, di mana di acara The Founder ini selama 4 hari kita itu yang pertama adalah kita kembali kepada alam. Kita kembali kepada alam, dan ketika kembali kepada alam, pertama yang saya rasakan adalah bagaimana kita menyatunya kita dengan alam, bagaimana kita lebih dekatnya dengan Sang Pencipta. Karena di sini kita dihadapkan dengan ciptaan Allah yang sangat luar biasa sekali. Di sekitar sini ada gunung-gunung yang besar, ada yang tinggi, ada gunung lawu dan sekian dan lainnya. Beserta dengan hutan-hutan yang sangat luar biasa sekali, oksigen yang sangat luar biasa sekali. Nah ini salah satu suasana yang membuat kita tercas lagi, ibarat baterai yang mungkin dengan keseharian kita, sudah dengan kesibukan kita, power kita menurun. Nah, di The Founder ini kita benar-benar dicas energi kita. Pertama dengan oksigen yang sangat luar biasa sekali, kedua tentunya dengan acaranya. Deklarasi Founder Tawangmangu 2025. Saya Yana Priyatna akan belajar bahasa Inggris dengan sangat mahir dan belajar ke orang-orang. Saya akan membangun 15 tim inti di Mupul Seafood, aneka sambal dan ikan bakar Pantura. Yang pertama, yang kedua, saya akan menjalin relasi Deklarasi Founder Tawangmangu 2025. 1. Sebisa mungkin membuat kesejahteraan semua karyawan. Saya akan baca minimal 1 buku setiap minggu, karena selama ini hanya membaca 1 buku selama 1 bulan.
dengan cara mengurangi gadget dan menaruh buku di sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi founder Tawangmangu 20 Juni 2025. Yang pertama, nomor 1. Dalam 1 tahun ini, saya akan mempunyai 10 tim inti yang solid. Tim saya mempunyai mimpi masing-masing dan saya akan membantu. Saya Narulca Gustia, saya akan telaten mengajari tim yang belum perform dengan cinta dan bahagia. Saya akan lebih banyak. Deklarasi Tawangmangu 20 Juni 2025. Saya Vidya, membangun, mempertahankan, dan menjalankan bisnis Mahevi didasari oleh nature, society, community, dan family. Untuk mendapatkan Deklarasi The Founder Tawangmangu 20 Juni 2025. Saya Agung Mahendra menyatakan, setiap 1 minggu saya akan belajar 1 materi baru pengembangan diri. Saya Rizky Laila Rohmah akan mengusahakan untuk kembali ke visi dan misi Sidi Ngaji. 1. Saya akan rajin melakukan evaluasi mingguan, rutin setiap minggu, setiap janji akan memimpin membuat 5 unit bisnis baru dengan total pemasukan. Mulai hari ini saya akan selalu memperhatikan perusahaan dan karyawan dengan maksimal. Saya Marto Mukli Fardi sebagai CEO Matif Studio menyadari dan meyakini bahwa mimpi Matif Studio untuk menjadi perusahaan nomor 1 di Cianjur dan juga di Jawa Barat bukanlah kemustahilan. Nomor 3, saya akan rutinkan olahraga jalan kaki minimal sepekan 3 kali. Dari semua pelatihan, saya ikut seminar udah banyak banget, tapi cuma di sini yang memberikan satu yang unik ya. Kalau harus nanti kalian ikutinnya ada power circulation ya. Pokoknya di situ unik, menarik, ada kegiatan yang kita nggak di ruangan, keluar ruangan, bahkan saya nggak spill seluruhnya biar cari tahu sendiri apa sih apa namanya tadi? The power of circulation. Meaningful banget sih bagi saya di sini acaranya ya. Jadi memang nggak perlu saya ceritakan lagi lah kalau acaranya Business Hack dan Incentric itu nggak pernah gagal, nggak pernah fail. Saya nggak ngecap di sini ya, saya juga nggak nyeles. Tapi setiap acaranya Business Hack dan Incentric itu selalu dikemas dengan top, dengan yang benar-benar dipikir, di riset ya, sesuai kebutuhannya founder itu apa. Jadi di sini nggak ada acara The Founder ini, nggak ada yel-yel, nggak ada apa, bener-bener nyari tenang, nyari strategi. Ada acara yang langsung nggak saya ceritakan lah. Nanti rekan-rekan bisa langsung aja mungkin ikut The Founder 3. Jadi kesimpulannya The Founder ini adalah suatu yang luar biasa sekali. Pertama dari sirkulasinya, kedua ini merupakan sebuah keluarga yang sangat luar biasa sekali ya, karena pasca acara The Founder ini nantinya juga akan dikumpulkan kembali para alumni The Founder yang ini akan menjadi sebuah keluarga besar, circle yang luar biasa sekali, circle di luar kebiasaan circle kita. Jadi kepada sahabat-sahabat sekalian, teman-teman sekalian, untuk bisa ikut The Founder yang selanjutnya, karena ini acara yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih. Baik teman-teman yang udah mendaftar di batch yang ketiga, The Founder, yang akan kita laksanakan di insya Allah di bulan September, di akhir bulan September. Dan saya harapkan teman-teman bisa join, bisa bergabung, kita bersua, kita belajar bersama, kita sharing bersama, dan kita bisa menemukan magic dalam bisnis kita. Sampai jumpa.